Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian diberikan kemudahan dalam memahami materi-materi hari ini. Siapa yang mau memimpin doa silahkan. Sebelum mengawali pembelajaran IPS pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Nah, untuk selanjutnya kalian jangan lupa absen di Moodle ya. Nanti kalian absen di Moodle. Apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih, Bu. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Faktor penghambat dan pendorong. Iya, kalau minggu lalu itu ada faktor pendorong atau keadaan, ya, keadaan seseorang. Kalau sekarang itu saluran. Saluran itu melalui mana atau melalui jalur apa kita bisa meningkatkan mobilitas sosial kita. Ya. Kalian punya rencana tidak? Atau biasanya seseorang itu melakukan mobilitas sosial ke atas melalui lembaga apa? Lembaga sosial udah dipelajari kan di kelas? Oke. Ya. Lalu lembaga apa, Dok? Pendidikan. Oke, lembaga pendidikan. Kok bisa melalui lembaga pendidikan? Bagaimana lembaga pendidikan bisa membuat seseorang itu mobilitas sosialnya naik? Karena dengan pendidikan akan menambah wawasan orang tersebut. Oke, karena dengan pendidikan bisa menambah wawasan orang tersebut ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model problem based learning dan diskusi kelompok, kalian harus mampu mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menganalisis saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial dengan teliti dan benar. Kemudian, apa sih manfaat kita mempelajari materi ini mengenai saluran dan dampak mobilitas sosial? Jadi manfaat yang akan kalian dapat dengan memahami saluran-saluran mobilitas sosial, kalian dapat mewujudkan mobilitas sosial yang kalian inginkan. Kegiatan kita hari ini, kalian akan mempelajari materi tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Kemudian kalian akan melakukan diskusi kelompok untuk melakukan pemecahan masalah yang sudah Ibu sajikan di LKPD. Selain itu nanti penilaian yang akan dilakukan, ada penilaian sikap, juga penilaian keterampilan yang akan diambil dari presentasi kelompok ya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Gambar apakah ini? Orang apa? Bidang-bidang kerja. Iya, yang di bawah ada gambar seseorang dengan bidang kerjanya tertentu. Ini Bu akan jelaskan sedikit mengenai saluran mobilitas sosial. Yang pertama, saluran mobilitas sosial itu ada lembaga pendidikan, kemudian organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi, angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, dan saluran pernikahan atau perkawinan. Dampak mobilitas sosial, nanti dampak yang ditimbulkan. Ada dampak positif. Dampak positif mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi. Nah, ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya terjadinya konflik, gangguan psikologis, dan menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi. Untuk selanjutnya, setelah mempelajari materi tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, silahkan anak-anak mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu kirim di Moodle atau di WA Group ya, serta kerjakan secara kelompok dengan penuh tanggung jawab dan kompak. Ini yang harus kalian kerjakan. Analisislah kasus berikut dan jawab pertanyaan dengan benar.
Ini ada gambar sekolah umum pada masa penjajahan Belanda. Kemudian amati dari narasi di sini dan kalian jawab 2 pertanyaan ini. Jadi berarti nomor 1 ada bagian A dan B. Oke, sampai sini sudah dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang anak-anak silahkan kerjakan lembar kerjanya secara kelompok melalui grup WA yang sudah kita bentuk. Silahkan sayang. Bu. Oke. Anak-anak silahkan sambil kalian buka HP-nya masing-masing di grup kerja kelompok, kalian harus mendefinisikan atau memecahkan masalah-masalah yang ada di LKPD ya, dengan penuh tanggung jawab. Silahkan diskusikan dengan benar. Semuanya aktif dalam diskusi. Oke anak-anak, untuk melakukan pemecahan masalah atau terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, kalian baca secara cermat ya artikel atau narasi-narasi yang ada di LKPD tersebut, sehingga nanti kalian bisa melakukan atau menjawab masalah-masalah atau pemecahan masalah tersebut dengan tepat ya. Bagaimana anak-anak dari kelompok 1 sampai kelompok 7 sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok yang lain sudah? Sudah. Oke ya. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian akan melakukan presentasi dari hasil diskusi atau presentasi dari hasil pemecahan masalah yang ada di LKPD ya. Nah, silakan kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 5. Kelompok 5. Silahkan siapa kelompok 5 sebagai perwakilannya untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bandingkan antara pendidikan pada masa penjajahan dan pendidikan pada masa sekarang. Pendidikan masa sekarang tidak memandang bagaimana status sosial anak tersebut, tetapi cara dia untuk menguasai pendidikan tersebut. Jika pendidikan pada masa penjajahan dalam pendidikan ini, rakyat biasa tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke yang paling tinggi. Tetapi, bagi seorang anak bupati atau raja, dia bisa melanjutkan pendidikannya hingga tamat. Jadi kesimpulannya, pendidikan zaman dulu itu lebih sulit bagi rakyat biasa. Sedangkan pendidikan sekarang bisa diakses untuk semua kalangan. Dari hasil presentasi kelompoknya Nando, silahkan ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Bu. Oke, Daria. boleh silahkan Daria. Kenapa pada zaman dulu, pada masa dulu kan ya Bu, sekolah itu dipisah. Kenapa kalau anak-anak raja, anak bupati, dan anak-anak tokoh terkemuka di Indonesia, kenapa dipisah Bu? Ya karena itu perbedaan status sosial. Karena Belanda itu membedakan dari status sosial kita, bahwa mengatakan bahwa rakyat biasa kayak jadi pembantu gitu. Anak-anak, jadi dari kegiatan tadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian presentasi, dan kalian sudah melakukan pemecahan masalah dari masalah-masalah yang sudah Ibu sajikan dengan tepat. Di antaranya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 5 ya. Nah, untuk selanjutnya silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan? Jadi kesimpulan pembelajaran SMI ini adalah saluran sosial memiliki 6 saluran. Yang pertama adalah lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi, angkatan bersenjata, lembaga pemerintahan, dan pernikahan. Jadi itu yang sudah disampaikan Denis, bahwa saluran-saluran mobilitas sosial itu ada 6 ya. Kemudian dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah Bu.
Alhamdulillah Sangat menyenangkan ya. Dimana dari kegiatan pembelajaran hari ini mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat. Kalian sudah punya rencana untuk melakukan mobilitas sosial vertikal ke atas dengan saluran-saluran yang kalian inginkan. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa melakukan evaluasi pembelajaran melalui quizzes atau akun Moodle-nya masing-masing. Nanti Ibu tunggu sampai jam 5 sore ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia ya. Oke ya. Untuk itu silakan kita berdoa bersama untuk menutup kegiatan ini. Silakan siapa yang mau berdoa? Untuk menutup pembelajaran IPS pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa majelis ulama dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Salam. anak-anak ya. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat dan kalian bisa merencanakan mobilitas sosial vertikal. Oke, Bu Guru ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.